sakti. Mereka rela berpuasa berhari-hari, menyepi di tempat sunyi, menghafal mantra demi mantra, berharap hidupnya menjadi lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih berkuasa. Namun anehnya, semakin banyak ilmu yang dikumpulkan, justru batin mereka semakin gelisah. Mudah tersinggung, mudah marah, dan rapuh ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Di titik inilah para leluhur Jawa meninggalkan satu pesan sunyi yang jarang dipahami. Bahwa ilmu tertinggi bukanlah yang membuat orang lain takut, melainkan yang membuat diri sendiri tetap tenang ketika dihina, dikhianati, dan dijatuhkan oleh keadaan. Sebab ketika batin telah tenang, tidak ada mantra yang lebih sakti dari kesadaran yang utuh, dan tidak ada kekuatan yang mampu mengguncang jiwa yang sudah menemukan kedamaiannya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton. Saya doakan kalian dimudahkan luas rezekinya dan berkah selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan hal-hal kehidupan menarik lainnya. Ketika manusia Jawa modern mulai salah menempatkan makna, ilmu tidak lagi dipahami sebagai jalan untuk menata batin, melainkan sebagai alat untuk menguasai keadaan. Banyak orang merasa dirinya kurang berharga jika tidak memiliki kesaktian, kurang dihormati jika tidak ditakuti, dan kurang dianggap jika hidupnya terlihat biasa saja. Maka pencarian ilmu pun bergeser. Bukan lagi untuk menemukan ketenangan, tetapi untuk menutup kegelisahan yang tidak pernah benar-benar disadari. Ironisnya, semakin jauh seseorang mengejar ilmu lahiriah, semakin jauh pula ia dari dirinya sendiri. Ia mulai menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar batin, pengakuan orang lain, simbol spiritual, atau kekuatan yang terlihat. Padahal, leluhur Jawa sejak awal sudah memberi peringatan halus bahwa ketenangan yang bergantung pada sesuatu di luar diri akan selalu rapuh. Sekali pengakuan hilang, sekali kekuatan dipertanyakan, batin pun runtuh. Konflik batin ini semakin terasa ketika ilmu yang dikejar tidak memberi jawaban atas penderitaan hidup. Mantra tidak mampu menghentikan rasa kecewa. Laku berat tidak serta-merta memadamkan iri dan dendam. Justru di saat-saat sunyi, kegelisahan muncul lebih kuat. Banyak yang mulai bertanya dalam diam, mengapa setelah semua usaha spiritual ini, hati tetap tidak tenang? Mengapa hidup terasa semakin berat? Padahal ilmu semakin banyak, pertanyaan-pertanyaan ini jarang diucapkan, karena mengaku gelisah dianggap sebagai kegagalan spiritual. Maka konflik pun dipendam. Di luar terlihat tenang, di dalam penuh perang. Inilah titik awal benturan antara ilmu yang dipahami secara keliru dengan kebenaran batin yang terus mengetuk. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai masa ketika manusia diuji bukan oleh dunia luar, tetapi oleh dirinya sendiri. Konflik ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, melalui kekecewaan kecil, kemarahan yang disimpan, dan harapan yang tidak terpenuhi. Semakin lama, batin semakin lelah. Disinilah pencarian sejati sebenarnya dimulai, bukan saat seseorang menemukan ilmu baru, tetapi saat ia mulai meragukan semua yang selama ini ia yakini. Dan keraguan inilah yang menjadi pintu pertama menuju pemahaman yang lebih dalam, sekaligus awal dari pergulatan batin yang tidak mudah dilalui. Konflik yang semula terasa samar kini mulai menekan dari dalam. Setelah keraguan muncul, batin tidak lagi bisa ditipu oleh simbol-simbol spiritual. Manusia mulai merasakan jarak antara apa yang tampak sakral di luar dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Disinilah kegelisahan berubah bentuk. Bukan lagi pertanyaan, tetapi tekanan yang tidak bisa dihindari. Ilmu yang dulu dibanggakan perlahan kehilangan daya menenangkan. Mantra yang dihafal tak lagi mampu meredam amarah. Laku yang dijalani terasa berat, namun tidak menghadirkan kedamaian. Dalam kebatinan Jawa, fase ini dikenal sebagai masa ketika batin menolak kepalsuan. Namun tidak semua orang siap menerimanya. Banyak yang justru memperkeras pencarian lahiriah. Mereka menambah ritual, memperketat laku, memperbanyak amalan, seolah dengan usaha yang lebih keras kegelisahan bisa ditaklukkan.
padahal tanpa disadari, mereka sedang melawan diri sendiri. Semakin ditekan, batin semakin berontak. Semakin dipaksa tenang, semakin muncul kegaduhan di dalam. Di titik inilah komplikasi mencapai lapisan yang lebih dalam. Seseorang mulai merasa terasing, bahkan dari lingkungan spiritualnya sendiri. Ia tidak berani mengakui kebingungan, karena takut dianggap belum matang. Ia tidak berani berhenti, karena takut kehilangan identitas. Maka batin pun terjebak di antara dua ketakutan, takut melanjutkan, tetapi juga takut melepaskan. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai kahanan kepepet batin, saat jiwa terjepit oleh keyakinannya sendiri. Yang membuat keadaan semakin rumit adalah munculnya kesadaran baru yang belum utuh. Ada bisikan halus yang mengatakan bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan lewat penambahan, melainkan lewat pelepasan. Namun bisikan ini terasa berbahaya, karena bertentangan dengan apa yang selama ini diyakini. Maka bisikan itu ditekan, diabaikan, bahkan dianggap sebagai kelemahan iman atau kemunduran spiritual. Justru disitulah masalah semakin menumpuk. Ketika batin menolak kebenaran yang mulai muncul, kegelisahan berubah menjadi kelelahan mendalam. Hidup berjalan, tetapi terasa kosong. Spiritualitas masih dijalani, tetapi kehilangan makna. Dan tanpa disadari, manusia sedang mendekati satu titik penting. Titik ketika semua pegangan lama mulai runtuh, namun pegangan baru belum sepenuhnya terlihat. Inilah masa paling berbahaya sekaligus paling menentukan dalam perjalanan batin, karena setelah ini, tidak ada jalan kembali ke cara pandang lama. Dan tibalah manusia pada satu titik yang tidak pernah ia rencanakan. Titik ketika semua yang selama ini dijadikan pegangan runtuh bersamaan. Ilmu yang dulu dibanggakan tidak lagi memberi rasa aman. Mantra yang dihafal terasa hampa. Bahkan keyakinan yang selama ini dijaga dengan keras mulai dipertanyakan oleh batinnya sendiri. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi simbol untuk dijadikan sandaran. Yang tersisa hanyalah dirinya dan kegelisahan yang selama ini dihindari. Di saat inilah itu terjadi. Bukan dalam bentuk ledakan, tetapi dalam keheningan yang menyesakan. Batin berhenti melawan. Untuk pertama kalinya, manusia tidak berusaha menjadi kuat, tidak berusaha terlihat paham, tidak berusaha tampak sakti. Ia lelah. Dan kelelahan itu membuka satu pintu yang selama ini tertutup rapat, kejujuran terhadap diri sendiri. Ia mengakui bahwa selama ini ia tidak mencari ketenangan, melainkan pengakuan. Tidak mencari kedamaian, melainkan rasa aman palsu. Dalam kebatinan Jawa, momen ini disebut sebagai saat mati rasa palsu dan lahir rasa sejati. Saat ego spiritual runtuh, dan batin dipaksa berdiri tanpa topeng apapun. Rasa takut muncul, bukan karena kehilangan ilmu, tetapi karena kehilangan identitas lama. Namun justru di tengah rasa takut itulah, sesuatu yang lain mulai hadir. Bukan suara, bukan penglihatan, melainkan kesadaran yang tenang dan jernih. Kesadaran ini tidak datang dengan janji apapun. Ia tidak menawarkan kekuatan, tidak memberi keistimewaan. Tetapi ia membawa satu hal yang tidak pernah ditemukan dalam seluruh perjalanan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Tidak tergantung pada mantra. Tidak tergantung pada pengakuan. Tidak tergantung pada keadaan. Untuk pertama kalinya, batin berhenti bereaksi. Dunia boleh berisik, hidup boleh keras, tetapi di dalam ada ruang yang tetap diam. Di titik inilah manusia menyadari satu kebenaran yang mengguncang seluruh pemahamannya. Bahwa selama ini ia salah arah. Ilmu Jawa tertinggi bukanlah tentang menambah sesuatu ke dalam diri, tetapi tentang melepaskan semua yang membuat batin tidak jujur. Bukan tentang menjadi sakti, tetapi tentang berhenti takut. Bukan tentang menguasai hidup, tetapi tentang berdamai dengannya. Karena setelah batin mengenal ketenangan sejati, tidak ada lagi keinginan untuk kembali pada hiruk-pikuk lama. Dunia masih sama, masalah masih ada, tetapi cara menghadapinya telah berubah sepenuhnya. Dan di sanalah, tanpa mantra, tanpa ritual besar,
Tanpa pengakuan siapapun, ilmu Jawa yang paling hakiki akhirnya menampakkan dirinya. Setelah puncak itu terlewati, tidak ada sorak, tidak ada rasa menang, dan tidak ada euforia spiritual. Justru yang muncul adalah kesunyian yang berbeda. Sunyi yang tidak menekan, tidak menakutkan, dan tidak menuntut apapun. Batin terasa ringan, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena tidak lagi ada dorongan untuk melawan hidup. Inilah perubahan yang paling sulit dijelaskan, sebab ia tidak dramatis, tidak spektakuler, dan tidak bisa dipamerkan. Manusia mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun rasa di dalamnya telah bergeser. Ia masih bekerja, masih berinteraksi, masih menghadapi masalah, tetapi batinnya tidak lagi bereaksi berlebihan. Amarah datang, tetapi cepat mereda. Kecewa muncul, tetapi tidak berakar lama. Dalam kebatinan Jawa, inilah tanda bahwa batin mulai menemukan porosnya. Tidak goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan. Di fase ini, manusia mulai memahami bahwa ketenangan batin bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang dijaga. Ia tidak lagi sibuk mencari ilmu baru, tetapi lebih berhati-hati dalam menjaga batinnya agar tidak tercemar oleh kesombongan, iri, dan keinginan untuk diakui. Ia mulai sadar bahwa ketenangan bisa hilang bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena batin terlalu ingin menguasai segalanya. Ini terasa sederhana, bahkan bagi sebagian orang tampak biasa. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan diri sebagai orang yang berilmu. Tidak ada dorongan untuk tampil lebih spiritual dari yang lain. Justru muncul kewaspadaan halus terhadap ego yang sering menyamar sebagai kebijaksanaan. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa setelah seseorang menemukan ketenangan, ujian terbesarnya adalah mempertahankan kerendahan hati. Pelan-pelan, manusia belajar menerima hidup apa adanya. Ia berhenti menuntut keadaan agar selalu sesuai harapan. Ia tidak lagi menafsirkan setiap kejadian sebagai pertanda besar atau ancaman spiritual. Hidup dibiarkan mengalir, dan batin memilih untuk tidak ikut terseret arusnya. Disinilah ketenangan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan menjaga diri tetap utuh di tengah dunia yang terus berubah. Ini menutup fase keguncangan batin. Tidak ada jawaban mutlak, tidak ada kesimpulan besar yang diumumkan. Yang ada hanyalah kesadaran sederhana bahwa hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Cukup dijalani dengan batin yang tidak saling bertabrakan dengan kenyataan. Dan dari kesederhanaan inilah, jalan menuju penyelesaian mulai terbuka dengan sendirinya. Tidak ada lagi pergolakan besar di dalam batin. Konflik yang sejak awal menekan perlahan menemukan jalannya sendiri menuju penyelesaian. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena batin tidak lagi menuntut jawaban atas segalanya. Inilah bentuk penyelesaian yang paling sunyi, namun paling nyata. Manusia mulai berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak harus selalu dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan tenang. Resolusi ini tidak datang sebagai pencerahan mendadak, melainkan sebagai kebiasaan baru dalam memandang hidup. Batin tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap kejadian yang sama. Masalah tetap muncul, kesalahan tetap terjadi, dan rasa lelah masih datang, tetapi semuanya tidak lagi menguasai diri. Dalam kebatinan Jawa, inilah tanda bahwa seseorang mulai mapan ing rasa. Bukan karena ia bebas masalah, tetapi karena masalah tidak lagi menjadi pusat kehidupannya. Perlahan, cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri pun berubah. Ia tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat atau selalu benar. Ia memberi ruang bagi kelemahan tanpa menghakimi. Ia menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari laku hidup, bukan sebagai kegagalan spiritual. Disinilah penyelesaian batin menemukan bentuknya yang paling sederhana, menerima diri apa adanya tanpa perlu pembenaran atau topeng kebijaksanaan. Hubungan dengan dunia luar pun ikut berubah. Ia tidak lagi sibuk mengukur dirinya melalui penilaian orang lain. Pujian diterima tanpa dibanggakan, kritik diterima tanpa dilawan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menunjukkan bahwa dirinya telah
Sampai. Karena ia memahami bahwa ketenangan batin bukanlah tujuan yang diumumkan, melainkan keadaan yang dijaga dalam diam. Resolusi ini juga membawa pemahaman baru tentang makna ilmu. Ilmu tidak lagi diposisikan sebagai alat untuk mengendalikan hidup, tetapi sebagai bekal untuk menjalaninya dengan sadar. Ilmu Jawa tertinggi akhirnya dipahami bukan sebagai sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri, melainkan sebagai sesuatu yang membersihkan batin dari beban-beban yang tidak perlu. Perjalanan tidak berhenti, tetapi arahnya telah jelas. Tidak lagi mencari keluar, tidak lagi memburu sensasi spiritual. Manusia berjalan dengan langkah yang lebih ringan, karena ia tahu kemana harus kembali ketika batin mulai gelisah. Dan disitulah, tanpa disadari, konflik yang sejak awal menghantui akhirnya benar-benar selesai, bukan karena dikalahkan, tetapi karena dilepaskan dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, tidak ada tanda khusus yang menandai bahwa seseorang telah sampai. Tidak ada pengakuan, tidak ada gelar batin, dan tidak ada momen yang perlu diumumkan kepada dunia. Perjalanan itu berakhir dengan sangat sederhana. Seseorang tetap menjalani hidup seperti biasa, namun dengan rasa yang berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi gelisah oleh kemungkinan buruk, dan tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Ilmu Jawa yang selama ini dicari ternyata tidak pernah jauh. Ia tidak tersembunyi di tempat sunyi yang ekstrim, tidak pula terkunci dalam mantra atau ritual rumit. Ia hadir dalam cara seseorang menghadapi hidup sehari-hari, bagaimana ia menerima kegagalan, menyikapi kehilangan, dan merespons ketidakadilan. Di sanalah ketenangan batin diuji sekaligus diteguhkan. Ini bukan tentang kemenangan besar, melainkan tentang keutuhan diri. Dunia tetap bergerak, masalah tetap datang, dan hidup tidak pernah sepenuhnya mudah. Namun batin yang telah mengenal ketenangan tidak lagi terombang-ambing oleh semuanya. Ia tahu bahwa yang paling penting bukan mengendalikan hidup, tetapi menjaga diri agar tidak hancur di dalamnya. Dan di titik inilah, tanpa suara dan tanpa sorotan, ilmu Jawa yang paling hakiki benar-benar hidup. Bukan sebagai pengetahuan yang dihafal, melainkan sebagai sikap hidup yang dijalani dengan sadar, pelan, dan penuh rasa.